nama saya Muhammad Faris dari kelas 3C D3 Teknik Elektronika, dan teman tugas akhir saya Yusi Rama Putri dari kelas 3C D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan alat tugas akhir kami berjudul Alat Soldering Conveyor Skala Kecil dengan dosen pembimbing Pak Sidik Nur Cahyo dan Pak Doni Radianto. Adapun tujuan dari alat ini yaitu untuk menyolder PCB SMD. Saya akan menjelaskan spesifikasi mekanik. Yang pertama, panjang konveyor 100 cm, lalu panjang pemanas 80 cm, lebar konveyor 15 cm, dan lebar pemanas 20 cm, lalu tinggi keseluruhan 30 cm. Alat ini menggunakan 3 buah lampu halogen sebagai pemanas yang berada di dalam area pemanas. Kemudian controller utamanya yaitu ESP32. Kemudian terdapat sensor suhu termokouple tipe K yang berada di dalam area pemanas yang berfungsi untuk membaca pembacaan sensor suhu aktual pada ketiga lampu halogen. Kemudian terdapat sensor kecepatan yang berfungsi untuk membaca nilai RPM pada putaran motor. Terdapat dimmer AC yang berfungsi untuk mengontrol redup terangnya masing-masing lampu halogen. Terdapat modul MAX 6675 yang berfungsi sebagai ADC dari pembacaan suhu sensor termokouple. Lalu driver motor BTS 7960 berfungsi mengontrol gerak konveyor. Lalu LCD 20x4 berfungsi menampilkan nama mahasiswa, pembacaan suhu ketiga lampu, dan pembacaan RPM dari kecepatan konveyor. Lalu push button untuk mereset timing gerak konveyor, saklar on off untuk mematikan atau menghidupkan alat. Lalu power supply 5 volt sebagai sumber tegangan menuju ke ESP32. Lalu power supply 12 volt 10 ampere sebagai sumber tegangan menuju ke driver motor dan motor power window berikut. Sebelum saya melakukan pengujian atau pengetesan penyolderan, kami akan menutup bagian produk ini. Jika sudah, maka bisa melakukan tes. Sebelum melakukan tes penyolderan, menyiapkan beberapa bahan dan alat. Yang pertama adalah timah cair, lalu IC SMD, lalu PCB SMD, dan beberapa bantuan seperti suntikan atau jarum. Langkah yang pertama yaitu mengoleskan timah cair ke atas permukaan PCB sesuai dengan jalur-jalurnya dengan bantuan suntikan atau jarum. Jika sudah, letakkan IC SMD ke atas PCB tadi dengan memperhatikan kaki-kakinya pada tiap-tiap jalur PCB SMD. Jika seperti ini, maka PCB yang akan disolder diletakkan pada alas berikut ini yang sudah kami siapkan. Kemudian hidupkan alat dengan menekan tombol saklar power on. Kemudian LCD dan lampu menyala. Sensor termokouple membaca suhu pada masing-masing lampu dan suhu akan ditampilkan ke LCD. Untuk tampilan suhu awal tadi yaitu nama alat, kemudian baris pertama LCD tertuliskan lampu 1 dengan suhu aktualnya, kemudian baris kedua tertuliskan lampu 2 dengan suhu aktualnya, dan lampu 3 tertuliskan lampu 3 dan suhu aktualnya. Lalu pembacaan RPM untuk baris keempat. Untuk set point lampu 1 yaitu 150 derajat Celcius, set point lampu 2 yaitu 200 derajat Celcius, dan set point lampu 3 250 derajat Celcius. Tunggu hingga ketiga pemanas mencapai suhu set point-nya masing-masing.
Jadi seperti ini keadaan ketika suhu belum mencapai set pointnya, maka lampu akan terus menyala sesuai dengan error atau feedback yang diberikan sensor termokouple menuju ESP32, sehingga PID akan memberikan penyalaan lampu yang sesuai untuk melalui dimmer. Dapat dilihat lampu 1, 2, dan 3 terus menyala karena untuk mencapai suhu set pointnya masing-masing. Lalu di bawah lampu terdapat semacam pipa stainless. Nah, pipa stainless tersebut merupakan sebagai tempat dudukan bagi sensor termokouple yang berada posisinya tepat di bawah lampu masing-masing. Suhu saat ini untuk lampu 1 yaitu 76 derajat Celcius, lampu 2 145 derajat Celcius, lampu 3 197 derajat Celcius. Dapat dilihat dari tampilan LCD untuk lampu 3 sudah mau mencapai suhu set pointnya yaitu 250 derajat, hanya membutuhkan 2 derajat Celcius lagi. Lalu lampu 2 juga akan mendekati 100 derajat Celcius. Untuk lampu 1 masih membutuhkan sekitar 40 derajat Celcius lagi. Nampak lampu 2 dan 3 sudah mencapai set pointnya, hanya tinggal menunggu lampu 1 agar konver dapat bergerak. Karena lampu 2 dan 3 sudah mencapai set pointnya dan sudah menstabilkan dan sudah stabil suhunya, maka lampu 2 dan lampu 3 akan mengalami proses peredupan atau mati atau menyala. Jadi fungsinya di sini untuk melakukan penstabilan suhu masing-masing yang dilakukan oleh PID controller. Sedangkan lampu 1 tadi nampak pada LCD masih belum mencapai set pointnya, jadi lampu 1 akan menyala terus. Untuk lampu 1 membutuhkan kurang lebih 20 derajat Celcius akan mencapai set point suhunya. Dan dapat dilihat lampu 2 dan lampu 3 sudah cukup stabil
terhadap suhu set pointnya masing-masing. Untuk lampu 1 membutuhkan 10 derajat Celcius lagi untuk mencapai set pointnya. Nampak lampu 1 mendekati set pointnya, sedangkan lampu 2 dan 3 sudah mencapai kestabilannya. Kurang 1 derajat lagi untuk lampu 1. Ketika sudah mencapai set point, maka konveyor akan berjalan. Dan nilai RPM yang ditampilkan adalah 82. Lalu lampu akan tetap melakukan penstabilan suhu. Bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini. PCB menuju ke area pemanas, memasuki pemanas selama 35 detik. Lalu konveyor akan berhenti selama 15 menit dan PCB berada di bawah lampu 2 untuk mendapatkan suhu yang efektif. Lalu kita lihat bagian dalamnya. Seperti berikut. Dapat dilihat dari sini bahwa PCB sangat tepat berada di bawah lampu 2. PCB akan berada di bawah lampu 2 selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit nanti konveyor akan berjalan kembali. Dapat dilihat selama proses penyolderan, ketiga lampu sangat stabil suhunya sesuai dengan set pointnya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan dimmer melakukan pengontrolan
kepada ketiga lampu masing-masing, di mana pengontrolan tersebut berasal dari feedback yang diberikan oleh termokouple menuju ESP32, lalu ESP32 memproses error dengan PID-nya, lalu PID akan memberikan trigger menuju ke dimmer AC masing-masing, sehingga dimmer akan memberikan pengontrolan ke ketiga lampu masing-masing untuk menstabilkan suhu sesuai set point-nya. Nampak pada LCD lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 pembacaan suhu yang ditampilkan di kisaran range 100 untuk yang lampu 1 150 hingga 149, lalu lampu 2 200,75 hingga 199, lalu lampu 3 250 hingga 248. Jadi seperti inilah PID akan terus melakukan pengontrolan untuk melakukan kestabilan suhu pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Sambil menunggu PCB tersolder selama 15 menit, kami akan membahas mengenai mekanik alat kami, yaitu untuk kerangka pemanasnya sendiri terbuat dari stainless, kemudian dilapisi oleh papan kayu triplek ini, sehingga bodinya terbuat dari triplek. Di dalamnya stainless. Kemudian untuk konveyornya sendiri, itu belt konveyornya menggunakan ruji besi seperti ini, dan untuk putarannya menggunakan rantai. Kemudian untuk motor dari konveyor ini sendiri menggunakan motor power window dengan spesifikasi motor power window yaitu 12 volt dan 10 ampere.
Lalu menggunakan gear dari roda seperti ini dan rantai juga ruji. Lalu untuk kerangka konveyornya ini menggunakan plat besi yang dilas. Dapat dilihat pada tampilan LCD bahwa parameter PID yang kami gunakan sangat berhasil. Dapat dilihat dari tampilan LCD bahwa suhunya sudah sangat stabil dengan set point-nya masing-masing. Untuk lampu halogen yang digunakan, ketiga lampu halogen memiliki daya masing-masing 500 watt setiap lampu, sehingga alat ini perlu menggunakan daya sekitar 1500 watt jika digunakan maksimal. Karena menggunakan PID sehingga daya yang dikeluarkan itu tergantung dari PID-nya. Karena kan PID mendapatkan PID kan di sini mengontrol dimmer. Dimmer berfungsi untuk menerima tegangan atau daya dari listrik AC sesuai dengan kontrol yang diberikan oleh PID. Jadi tergantung dari pengontrolan PID-nya. Baru kalau misal ketika suhu tadi masih belum capai set point, maka dimmer akan memberikan daya yang maksimal kepada lampu. Kalau sudah mencapai set point-nya, daya yang diberikan oleh dimmer menyesuaikan dengan PID, jadi tidak maksimal karena sesuai dengan pengontrolannya. Untuk thermocouple di sini kan prinsip kerja dari thermocouple itu membaca suhu aktual. Jadi thermocouple akan mengukur beda potensial di ujung sensor thermocouple tersebut. Nanti beda tegangan tersebut akan dikonversikan menjadi ADC. ADC tersebut itu berupa pembacaan suhu. Lalu pembacaan suhu dari thermocouple akan ditampilkan dalam LCD. Dari sepemahaman saya.
Oh iya, untuk jarak lampu 1, 2, 3 itu kami berikan jarak dari lampu 1 ke lampu 2 itu jaraknya 30 cm, 35 cm maksud kami. Lalu jarak lampu 2 ke lampu 3 itu 30 cm. Mengapa kami memberikan jarak pada masing-masing lampu? Karena sesuai dengan jurnal solder reflow profile itu pertama-tama PCB atau timah cair harus mendapatkan suhu 150 derajat Celcius dengan waktu tertentu. Nah, waktu di sini itu kami ubah menjadi jarak. Jadi kan sebelumnya kan kalau oven itu kenaikan suhunya. Jadi kalau kami itu mengatur pada gerakan konveyornya. Nah, gerakan konveyor itu di waktu dan sebanding dengan jarak ketika kami. Kurang lebih mungkin 10 menit maka konveyor akan berjalan kembali karena sudah memenuhi 15 menit. Kurang 10 menit lagi kira-kira 6 sampai 10 menit maksud saya. Konveyor berjalan kembali karena sudah mencapai 15 menit dan PCB akan keluar. Selanjutnya kami akan mengambil hasil penyolderannya. Dapat dilihat hasil penyolderannya. Untuk ketiga PCB telah tersolder dengan baik. Jika ingin melakukan penyolderan kembali, jadi seperti ini, PCB tersolder dengan baik. Jika ingin melakukan penyolderan kembali, maka kita siapkan PCB selanjutnya dan kita letakkan kembali PCB yang akan disolder. Misal seperti ini. Setelah PCB diletakkan di atas konveyor untuk yang PCB selanjutnya, untuk yang pengulangan selanjutnya, kemudian untuk melakukan penyolderan ulang harus ditekan tombol merah ini untuk perisetan pewaktuan konveyor agar kembali seperti pewaktuannya semula seperti ini. Kemudian LCD akan menampilkan suhu aktual yang tadi dan konveyor akan berjalan kembali dengan pewaktuan yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu 35 detik. Kemudian PCB akan berhenti di bawah lampu 2 untuk menyolder lagi 15 menit. Kemudian setelah penyolderan 15 menit nanti PCB akan keluar. Untuk melakukan pengulangan penyolderan selanjutnya harus menekan tombol merah tersebut hingga alat dimatikan. Seperti ini.
Jadi ini adalah penyolderan yang tadi hasilnya. Timah yang tersolder mengikuti dengan jalur PCB SMD-nya. Sekian dari pengujian atau demonstrasi pengujian alat tugas akhir kami yang berjudul alat solder lever conveyor skala kecil. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.